Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Heri Oki Triat Maja. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Sebagai mahasiswa PPG PAI Daljak Kemenak Republik Indonesia di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 52521111872. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 dengan materi Toharo. Ini kartu formulir pendaftaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Alhamdulillah. Ada ya. Jamraan Putra Setiawan. Ada ya, hadir ya. Mudah-mudahan kita doakan yang sedang sakit diberikan kesehatan kembali ya, dan juga diberikan oleh Allah kesembuhan serta bisa berangkat belajar dan istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo, Bapak. Bapak tiga. Kalau Bapak bilang selamat pagi, tepuk 3 Kak. Selamat siang, tepuk 2 Kak. Selamat sore, tepuk 1 Kak. Selamat malam, jangan tepuk. Bisa dipahami? Coba pengen tahu semuanya. Selamat pagi. Selamat siang. Mari kita awali kegiatan belajar kita di pagi hari yang cerah ini dengan bersama-sama kita membaca doa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Saya maju ke depan ketua kelas. Nah, Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. silakan untuk semuanya berdiri bareng-bareng. 1, 2, 3. Jaga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, Bapak mau melihat kerapihan pakaiannya. Wah, bukan hari ini ya. Bapak tengok kanan kirinya ada sampah tidak? Ya. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih. Ya, kita akan membahas tentang fikih Toharo. Tujuan kita belajar Toharo yang pertama itu untuk memahami ya pengertian dari Toharo, kemudian macam-macamnya, menjelaskan perbedaan antara najis dengan hadas, dan juga kita akan mempelajari tentang menunjukkan tata cara bersuci dari hadas dan najis dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Coba pengen tahu, ada yang tahu Toharo itu apa? Angkat tangan, zoom. Oke, siapa ini namanya? Yudit. Menurut Yudit, Toharo itu apa? Bersuci atau bersih dari hadas dan juga najis. Hadas dan juga najis. Tepuk tangan dulu untuk Jadi Toharo itu bersuci dari hadas dan juga najis, bersih ya, untuk
membersihkan hadas dan najis supaya kita nanti ketika saat beribadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa sih yang disebut dengan hadas? Hadas itu apa ya? Oke, siapa ini namanya? Alif, Pak. Oke, Alif, ketua kelas. Apa itu hadas tadi? Yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang membuatnya tidak bisa beribadah. Oke, tepuk tangan dulu, betul ya? Hadas itu yaitu keadaan tidak suci seseorang yang mengakibatkan orang tersebut tidak bisa beribadah, baik melaksanakan sholat, tawaf, baca Al-Quran, ya, dan lain sebagainya. Sehingga harus bersuci dulu ya, bersuci dulu. Nah, kemudian tadi juga ada najis. Najis itu apa sih sebenarnya? Najis itu ada yang bisa menjawab tuh? Oke, silakan. Benda-benda yang dianggap kotor oleh syariat Islam yang juga menempel pada badan. Namanya siapa? Betul enggak? Betul ya, benda-benda yang kotor yang menempel pada badan seperti contohnya air kencing, darah, nanah ya, kemudian juga kotoran manusia atau hewan. Nah, itulah yang disebut dengan najis ya. Kemudian najis hadas itu terbagi menjadi berapa? Ada yang tahu nggak? Hadas itu terbagi menjadi berapa? Oke, siapa namanya ini? Rafli. Hadas itu terbagi menjadi berapa, Rafli? Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya buang air kecil, buang air besar, Ya. dan kentut. Oke, bagus. Terus? Hadas besar contohnya haid, junub, dan nifas. Oke, buka dulu buat ya, berarti sudah ada pemahaman ya untuk kalian untuk mempelajari materi tentang toharo yang mana sebelumnya juga Bapak sudah memberikan pelajaran tentang toharo. Ya, kita next ke slide berikutnya. Toharo secara bahasa yaitu bersih dan lafaz, suci dan yaitu nasihat dan terbebas mulus dari apa? Dari janas, yaitu kotoran, itu secara bahasa. Namun secara istilah yaitu menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau menghilangkan hukumnya hadas dan najis dengan toharo. Ya, jadi toharo itu tadi betul yang dikatakan oleh teman kita yang tadi, yaitu bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar ya, dan juga najis untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Oke, bisa dipahami? Ya. Next berikutnya ada dalil yang menjelaskan tentang toharo, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 222. Ya. Yang bunyinya itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, di situ juga ada hadis dari Nabi yang biasanya itu kita sering dengar, yaitu an-nadfatul minal iman, kebersihan daripada iman. Nah, ini tentang hadis dari Muslim yang menjelaskan tentang la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahura. Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim ya. Berikutnya bagian toharo yaitu ada toharo batin dan toharo lahir. Toharo batin yaitu artinya membersihkan diri kita ya, dari berbagai macam kemusyrikan ya, dan juga kemaksiatan ya, kemaksiatan, membuat tauhid dan beramal soleh. Sedangkan toharo lahiriah adalah bersuci dari kotoran hadas dan najis dengan berwudu, mandi, ya, yang menempel hadas dan najis itu pada tubuh kita, jasmani kita, ya. Tayammum ketika sedang tidak ada air.
kalau misalnya menggunakan tayamum. Kalau masih ada air ya kita harus bisa menggunakan air, menggunakan wudu dan juga mandi wajib. Ayo tuh. Balas tuh. Palestina. Ada tuh. Ciper tuh. Ciper. Oke, lanjut ya. Kita membersihkan najis dari pakaian dan lain sebagainya. Berikutnya ada definisi hadas dan najis. Hadas itu yaitu suatu yang menyebabkan kita ya tidak bisa melaksanakan ibadah atau ketika saat ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Dasar ya, dasar ketika saat melaksanakan ibadah. Kemudian ada najis. Ada mempraktekkan dulunya maju ke depan. Ikan cepat, ikan jauh, lebih cepat, lebih bagus. Jadi nomor 1. Dua aja lah. Tayamum sama ini terus kita udah dua. Silakan maju ke depan. Silakan berkenalan. Ya, perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian gosok wajah. Yang kedua, arah dinding sebelah sini sudah dipakai, sampingnya dan dasar boleh ditiup. Kemudian gosokkan ke tangan. Satu kali juga cukup. Bisa dipahami? Oke, baiklah, tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang toharoh. Yang diharapkan yaitu bukan hanya mempelajari dan juga memahami, tapi juga kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang harus kita bersihkan supaya kita hidup menjadi nyaman, menjadi dicintai oleh Allah, dan juga kita bisa ibadah dengan khusyuk ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mempelajari dari mulai tata cara berwudu, tata cara tayamum, tata cara mandi wajib, dan juga tata cara membersihkan diri dari najis ya. Mana najis itu ada 3, najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughalladhah. Nah, kita praktekkan bersama-sama. Baik, mari kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.